Selamat datang di materi ketiga mata kuliah manajemen konten. Materi ketiga ini merupakan kelanjutan ya dari materi sebelumnya tentang antarmuka. Kali ini kita akan membahas tentang desain antarmuka, user interface design. Desain antarmuka ini difokuskan pada apa yang akan dilakukan oleh user dengan desain kita itu. Kemudian dengan masukan itu, misalnya kita tahu usernya adalah anak SD, nah, kita menggunakan elemen-elemen antarmuka yang sesuai dan mudah dipahami serta mendukung user dalam melakukan apa yang ingin dilakukan dengan aplikasi tersebut. Di sini user interface dalam proses desainnya perlu menggunakan atau mempertimbangkan aspek-aspek dari desain interaksi, kemudian desain visual dan arsitektur informasinya. Bagian pertama dari desain antarmuka adalah elemen antarmuka itu sendiri. Pada saat ini user itu bisa dikatakan sudah terbiasa menggunakan elemen-elemen antarmuka dengan pola tertentu ya. Jadi mengapa kita disarankan untuk tidak membuat desain yang membingungkan, kecuali kalau kita bagian dari desainer pelopor, misalnya desainer dari Google, kita boleh menggunakan seperti itu. Tapi kalau kita desainer yang kecil-kecilan, kita sebaiknya mengikuti arus saja. Contohnya di sini adalah hamburger menu pada Android. Ini semua user sudah tahu kalau ada hamburger menu berarti adalah itu merupakan menu ya. Kemudian contoh elemen antarmuka yang sudah umum dipergunakan di sini adalah logo perusahaan yang sekaligus merupakan link di website. Jadi kalau kita bikin website perusahaan kita misalnya, kemudian ada logonya, biasanya logo itu bisa diklik dan mengarah pada misalnya profil perusahaan dan sebagainya. Di sini sebagai developer aplikasi kita perlu konsisten dalam menggunakan pilihan elemen antarmuka dan layoutnya. Di sini elemen-elemen antarmuka misalnya ini khususnya dalam web ya, termasuk diantaranya adalah satu, input control inputan, misalnya tombol, kemudian text field untuk web ya, kemudian checkbox, radio button, drop down list box, toggle, dan date field. Itu untuk input control. Kemudian ada komponen navigational component. Ini diantaranya breadcrumb. Breadcrumb ini elemen yang relatif penting ya dalam pembuatan web, di mana fungsinya untuk menunjukkan posisi atau letak dari sebuah halaman pada website. Kemudian untuk komponen selanjutnya yaitu slider, kemudian ada juga search field, text, kemudian icon. Yang ketiga, komponen-komponen informasional seperti namanya ya, termasuk diantaranya adalah tooltips, progress bar, notification, kemudian message box, kemudian modal Windows. Modal Windows ini adalah semacam kotak dialog ya, atau pop-up di Windows yang muncul di halaman tertentu sebuah web. Munculnya bisa langsung di tengah atau muncul dari bawah, dari atas, kiri, kanan, dan seterusnya. Ini jadi intinya modal Windows adalah kotak dialog ini ya. Kemudian containers seperti div itu ya, kita bikin containers. Kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses desain antarmuka yang baik diantaranya adalah seperti tadi, yang pertama memahami karakteristik pengguna. Di sini dalam mendesain suatu interface kita perlu mencari tahu sebelumnya kepada siapa tepatnya website atau aplikasi tersebut dibuat. Di sini artinya aplikasi tersebut harus sesuai dengan sasarannya, agar dalam proses pengembangannya bisa mengutamakan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misalnya seperti kemarin membuat website untuk anak-anak, beberapa ketentuan diantaranya adalah gunakan warna-warna cerah.
kemudian teksnya juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu kecil-kecil maksudnya, kemudian desainnya menarik agar bisa menarik perhatian anak-anak dan seterusnya. Kemudian misalnya kalau untuk website umum, misalnya kita bikin website untuk restoran yang agak mahal, kita tentu ingin membuat website dengan desain yang elegan, menarik, dan mungkin agak misterius supaya orang tertarik. Jangan kita bikin website untuk restoran mahal tapi desainnya iklan seperti untuk warung kopi atau angkringan. Itu orang yang lihat mesti malah bingung. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan template. Ini ya, saya selalu menekankan sebagai langkah awal. Mungkin kita tidak bisa membuat desain yang bagus. Kalau kita belajar pertama kali, tentu saja desain yang kita buat kemungkinan besar jelek. Nah, ini kegunaan template adalah seperti ini. Kita bisa mempelajari, atau yang pertama meniru ini buatnya seperti ini. Oh, ini ternyata di bagian ini ada elemen yang menarik dan seterusnya. Di sini tentu saja intinya adalah dalam membuat sebuah desain antarmuka tidak perlu kita harus menciptakan hal yang baru. Kita bisa menggunakan metode atau template yang sudah ada agar pengguna langsung akrab dengan desain antarmuka tersebut. Karena memang kalau template yang sudah beredar itu biasanya desainnya sudah diterima. Tentu saja kalau memang ada template yang desainnya kurang cocok dengan kita, tapi secara umum desain dari template-template yang beredar di pasaran itu sudah sesuai dengan selera user lah. Ketiga, konsisten. Di sini desain antarmuka yang konsisten dapat membantu pengguna dalam memahami bagaimana sesuatu bekerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi mereka. Konsisten misalnya dalam membuat desain tombol ya. Kalau tombolnya di bagian atas kita pakai tombol dengan bagian pinggir yang bulat atau rounded rectangle, kita sebaiknya menggunakan desain seperti ini di seluruh bagian. Jangan kita bikin bagian atasnya tombol berbentuk kotak, bagian bawahnya lingkaran, bagian berikutnya berbentuk segitiga, bintang, karena Anda suka hal-hal seperti itu kan. Itu sebaiknya dihindari karena kemungkinan user akan bingung kalau Anda bikin tombol seperti itu, dan kesannya akan malah tidak menarik atau bahkan norak, apalagi dapat meningkatkan efisiensi. Kalau kita lihat desain yang tidak kita sukai, kemungkinan kita akan cari desain lain, kita akan cari aplikasi lain yang desainnya sesuai, meskipun mungkin fiturnya dari aplikasi Anda itu lebih baik dari fitur yang ditawarkan dari aplikasi lain yang desainnya lebih sesuai dengan usernya. Berikutnya layout atau tata letak. Tujuan utama dalam membuat desain antarmuka adalah agar pengguna nantinya tidak kesulitan dalam menggunakan website ataupun aplikasi yang Anda buat itu. Sebagai desainer, kita tidak boleh menghabiskan waktu pengguna hanya untuk memberikan bagaimana cara menjelajahi website atau aplikasi tersebut. Misalnya untuk tombol next-nya itu Anda bikin yang kecil, seperti di iklan-iklan di smartphone itu ya, tombol close add-nya itu kecil banget, kadang dipencet nggak pas-pas. Itu kalau Anda bikin aplikasi dengan tombol semacam ini, kemungkinan besar user akan jengkel. Selain misalnya ukuran tombol, itu ada banyak hal lain ya, misalnya tata letak yang tidak konsisten. Misalnya di halaman pertama menunya di sebelah kiri, kemudian di halaman kedua menunya Anda letakkan di sebelah kanan, karena mungkin Anda merasa nyentrik. Itu sebaiknya dihindari. Di sini untuk layout itu sebaiknya kita menempatkan elemen-elemen penting dari aplikasi atau web yang kita buat pada atau di tempat yang mudah ditemukan oleh pengguna. Jadi kalau tombol next-nya itu ya besar di bagian bawah atau atas, atau bahkan di tengah, supaya user tahu itu next di sini. Kemudian dalam desain gunakan juga white space agar tampilan terlihat lebih rapi dan dapat memudahkan pengguna. White space itu ya ruang kosong ya.
desain yang sangat mengandalkan white space itu Anda buka aja Google, itu tulisannya cuma Google di tengah sama tulisan kecil-kecil, yang lainnya adalah bagian kosong warna putih, itu white space. Ini contoh beberapa desain yang menggunakan white space dengan sangat baik. Kita lihat, ini ada beberapa contohnya, silahkan dilihat. Elemen berikutnya adalah sederhana. Desain antarmuka yang baik yang mendukung atau yang mengimplementasikan kesederhanaan adalah jika di dalam desain tersebut tidak ada elemen yang sebenarnya tidak diperlukan. Redundant elemen itu enggak ada. Antarmuka yang dibuat haruslah hanya menampilkan elemen-elemen yang benar-benar diperlukan oleh pengguna, seperti Google. Google adalah mesin pencari. Itu tujuannya cuma satu, untuk mencari sesuatu. Enggak ada tampilan-tampilan aneh-aneh, kecuali mungkin di atas logo Google itu kadang pada hari-hari tertentu ada merayakan sesuatu. Misalnya pada tanggal 17 Agustus itu di Google ada gambar mungkin sedikit animasi yang dimana Google itu mengucapkan selamat pada bangsa Indonesia, tapi tetap sederhana. Itu ya, antarmuka dibuat haruslah menampilkan elemen-elemen yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna. Ini contoh-contoh desain lainnya yang menekankan kesederhanaan seperti ini, silakan dipelajari. Berikutnya, desain haruslah mampu memberikan umpan balik informatif. Setiap user melakukan sesuatu yang penting pada saat menggunakan aplikasi, maka sebaiknya aplikasi tersebut, aplikasi yang kita buat itu harus baiknya memiliki atau memberikan umpan balik. Untuk kegiatan atau tindakan yang tidak terlalu penting, misalnya pada saat kita mengisikan password dengan benar, ya, mungkin kita bisa menambahkan umpan balik, memberikan password dengan benar sesuai dengan kriteria yang ditentukan, misalnya minimal 8 karakter, harus ada huruf besar, harus ada angka. Nah, itu apabila user memberikan atau mengetikkan password sesuai dengan kriteria itu, kita sebenarnya memberikan umpan balik, misalnya tanda centang warna hijau. Atau misalnya saat salah memasukkan emailnya nggak ada @-nya, misalnya itu ada bunyi bip kecil. Itu yang kecil-kecil ya, jadi benar ya, mungkin nggak perlu dikasih bip, cuma dikasih tanda centang, itu sudah merupakan umpan balik. Sedangkan untuk tindakan yang lebih penting, umpan baliknya juga lebih tegas atau lebih substansial. Misalnya pada saat user akan menghapus file, nah ini penting. Meskipun secara default nanti file yang dihapus itu akan masuk ke recycle bin, tapi ada kemungkinan user seperti saya ya, itu mematikan recycle bin, jadi semua file yang dihapus akan langsung hilang, nggak masuk recycle bin. Nah itu gunanya, misalnya user tidak sengaja menghapus file, itu feedbacknya misalnya ada warning besar dan bunyi beep. Message box-nya ukurannya besar, kemudian ada konfirmasi apakah Anda benar-benar ingin menghapus file ini ya atau tidak, dan seterusnya. Kemudian juga contoh lainnya misalnya akan mengubah konfigurasi aplikasi, misalnya aplikasi Anda berkaitan dengan video dan video itu dengan resolusi monitor, misalnya resolusi monitor yang diganti ini cukup besar perubahannya, jadi perlu memberikan konfirmasi terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian untuk materi ketiga, relatif sedikit ya, karena yang pertama sudah banyak, yang 17 itu, yang ketiga cuma 6 ditambah dengan beberapa elemen-elemen lainnya. Untuk tegas silakan lihat di assignment. Sekian dan terima kasih.